Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nabi Hud as-Asas adalah salah satu Nabi Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Nabi Hud AS putra dari Abdullah bin Ribah. Jadi ayahnya Nabi Hud alais bernama Abdullah dan kakeknya bernama Ribah yang merupakan keturunan dari suku Aad, yaitu suatu suku yang berada di Timur Tengah, tepatnya antara negara Yaman dengan Oman. Kaum Nabi Hud al-Salas adalah penyembah patung berhala yang diberi nama Syamud dan Al-Hatar. Ringkasan kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya. Nabi Hud AS diberi tugas untuk membawa kaumnya, yaitu suku Aad, ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka serta menghidupkan dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabutnya dari mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas jasa atas usahanya, memimpin dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Dan bagi kaum Aad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan sesuatu yang tidak pernah mereka dengar ataupun duga. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu akan mengubah cara hidup mereka dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Kisah pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Aad. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Aad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam 2 tahap, yaitu pertama, azab kekeringan ladang dan kebun. Dalam keadaan kaumnya yang demikian melenceng dari ajaran Allah, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan siksaan dari Allah yang dijanjikan, dan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah dengan meninggalkan persembahan mereka yang batil untuk kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah agar segera hujan turun kembali dan menghindari mereka dari bahaya kelaparan yang mengancam. Akan tetapi, mereka tetap belum mau percaya dan menganggap janji Nabi Hud itu adalah janji kosong. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala. Mereka memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Kedua, azab gumpalan awan hitam yang mengerikan. Kemudian setelah terjadi kekeringan yang panjang, Allah menurunkan gumpalan awan yang ternyata adalah angin puting beliung. Awalnya gumpalan awan hitam tersebut disambutnya dengan sorak-sorai gembira, karena mengira bahwa hujan akan segera turun, membasahi ladang, dan menyirami kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan. Melihat sikap kaum Aad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud dengan nada mengejek, "Mega hitam itu bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan, dan kamu ternanti-nanti untuk membuktikan kebenaran. Kata-kataku bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan, dan kamu ternanti-nanti untuk membuktikan kebenaran. Kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dusta." Nyata yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah suatu kebenaran yang kemudian menjadi kenyataanlah, bahwa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu, tetapi angin topan dan sangat dingin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam yang dahsyat dan kencang, disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan yang telah merusakkan bangunan rumah dari dasarnya, membawa berterbangan semua perabotan dan harta benda, serta melempar jauh binatang-binatang ternak. Mereka mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma
yang telah lapuk. Kaum Aad menjadi panik. Mereka berlari ke sana-sini. Hilir mudik mencari perlindungan. Semoga buat pelajaran untuk kita semuanya. Wassalam.